Baik. Sebelum kita masuk menjelaskan materi, dengarkan baik-baik. Yang jaket merah, apa yang kamu bahas? Kuku ibu. Awan, ini lagi apa yang kamu bahas tadi? Atas ilalang kuku. Gunting kuku. Kamu belajar agama atau belajar gunting kuku? Yang punya pencuri. Orang ini beda apa? Beda mana? Orang sisi. Jadi ada apa tidak? Ada berapa? Beda apa? Sama siapa? Ini menurut teman dosa atau tidak? Dosa. Kenapa kalian menuduh orang lain tanpa bukti? Kenapa kalian menuduh orang lain tanpa bukti? Buktinya emang dia yang pakai. Dia pakai tadi. Tapi bukan selama ini. Kenapa nggak kamu balik ke bukti? Bukan sama ini. Tanya kamu. Apa itu pemelihara? Baikkan. Pemeliharaan. Apa itu? Kesetiaan dengan pemeliharaan sama nggak? Enggak. Pemeliharaan itu seperti menjaga, melindungi, membimbing, dan mengatur. Itu. Apa tadi? Pemeliharaan itu termasuk seperti mengatur, membimbing, menjaga, melindungi. Apa yang dia? Jelaskan dulu. Jelaskan apa? Melindungi. Ibu tanya apa tadi? Kita akan belajar tentang pemeliharaan hewan. Menurut kalian pribadi, apa yang sudah kalian alami atas bukti bahwa Allah memelihara hidup kalian? Diberikan musim yang berapa? Diberikan musim pada saat ini dan masih menjaga tentu masih diberikan vaksin. Baik, Kamu masih diberikan kepercayaan dan kasihnya diberi kepercayaan lagi. Kamu? Diberi karena seperti air yang datang dari hujan. diberikan masih dilindungi dan berbahaya dan orang tua yang pemberian ini Allah menjamin rezeki manusia bagi makhluk hidup termasuk manusia. Dalam Mazmur 119. Kita Siapa di jaket duluan? Masih diberi cuaca yang bagus. Oke. Memberikan kenyamanan. Baik, itu adalah salah satu contoh bahwa Allah memelihara hidup kita secara pribadi. Kalian bangun tidur pagi-pagi bisa makan, itu termasuk Allah memelihara hidup kalian atau tidak? Kenapa? Ya, masih diberikan nafas hidup dan kesempatan. Ada banyak orang
yang dia sudah dipanggil saat dia tidur malam. Itu artinya dia sudah waktunya pulang. Dan kalian, karena Allah memelihara diri kalian, harusnya kita bersyukur. Salah beriman juga iya, tapi paling utama adalah rasa syukur dalam hidup kalian. Ibu gak akan lama-lama membahas bagi kalian yang akan memperdalam. Dengarkan baik-baik. Kita akan dibagi dua kelompok. Kelompok ini bagian pemeliharaannya. Bukannya pakai lo, ibu langsung mah. Kelompok pro dan kelompok pro kontra. Kelompok yang pro, kelompok yang pro, Yang hebat kita membahas tentang pemeliharaan Allah. Nanti di dalam ini akan ada Ibu Mita membahas tentang ayat Alkitab. Oke Bu, kalian di ayat Alkitab itu kalian harus hubungkan dengan ini. Anda mengerti? Dengarkan itu baik-baik. Nanti kalian banyak bertanya pula bingung. Ya Bu, ayat Alkitab yang udah kalian baca ini nanti kaitkanlah dengan ini. Bagi yang kelompok lo, ini kelompok lo artinya kelompok yang menyetujui bahwa Alkitab berkaitan dengan ini, pemeliharaan Allah. Tapi kelompok kontra, menurut kelompok kontra itu adalah kelompok yang memakai logika. Sementara kelompok lo konsepnya adalah membahas tentang keimanan. Jadi dia secara iman percaya bahwa kita memiliki hubungan dengan pemeliharaan. Ya, dia ini membahas tentang iman. Nanti di iman ini mereka yang mengatakan bahwa kami setuju bahwa ayat Alkitab ini menunjukkan bahwa Allah memelihara hidup manusia. Itu salah satu contohnya. Tapi datang yang kontra. Nanti yang kontra bilang kalau memang Allah memelihara, kenapa dia? Kita berpikir menurut logika. Kenapa itu terjadi? Padahal sebenarnya itu tidak masuk akal. Nah, itulah tugasnya kontra. Nanti setiap kelompok akan diberikan kesempatan untuk memperdebatkan satu topik. Oke, tapi peraturannya harus tertib dan konstitusi. Ya, tidak boleh ada yang menggunakan kekerasan termasuk dalam kekerasan fisik maupun berbicara. Nanti Ibu akan lihat siapa yang benar-benar menguasai, dan termasuk dalam kelompoknya ini harus saling berdiskusi, mengumpulkan kesepakatan apa yang harus akan kalian sebutkan jawabannya. Mengerti? Ada yang mau ditanya? Kita mulai pembagian. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nanti bingung. Apa yang mau kerjakan? Sama pula gambar baju. Kamu belajar seni, budaya, atau belajar agama? Agama. Apa hubungannya gambar baju? Belajar aja. Gak ada. Kenapa dikerjakan itu? Baik. Itu penjelasan dari Ibu. Ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang bingung? Silakan.
kelompok harus pelajari dan menguasai. Kita mulai perdebatan sesudah jam istirahat. Ya, Bu. Ya, Mas. Karena nanti kalau potong-potong bakalan lupa. Iya, kamu pasti itu. Yes. Silakan dibuka dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Sudah bukannya siapa di situ? Yohanes berapa, Bu? Yohanes 11 ayat 1. Lazarus dibangkitkan. Ayat berapa, Bu? Ayat 1 sampai 44. Makanya kalian ada waktu mau pelajari dan membaca memahami. Apa itu? Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya, sampai 44. Nanti tunggu dengar. Kalian ini lagi kelompok 1 nanti menyingkir sebelah sana kanan Bu. Kelompok 2 nanti sebelah kiri Bu. Nah, bentuk mejanya seperti yang waktu kita kemarin ada di
Apakah kalian mendapat logo atau kontrak? Terima ya. Harus menguasainya masing-masing. Oke, terus semuanya. Ayo, jujur sama-sama. Yang menang dapat kelompok. Adalah menentang. Menentang apa yang dijawab oleh mereka menggunakan logika kalian. Menentang apa yang disampaikan oleh satu dulu yang ngomong nanti kalian ya
kita akan istirahat aja lagi ya kan? Gimana nah istirahat kita? Nah, kontra. Kalian menentang kelompok dengan menyampaikan pemikiran. Ketika atau bisa juga mempertanyakan menurut logika kalian. Oke, apapun yang disampaikan, ibu mau lihat seberapa dalam kekuasaan kalian menurut logika, bukan menurut iman. Oke? Ada yang mau ditanya? Ya, Bu. Oke, baik. Kelompok tuh. Ya, tuh. Kenapa kamu gitu? Banyak kan dikira ini. Nanti. Kelompok kalian. Tugasnya adalah kalian kan juga bukannya nanti di Yohanes lagi dan 1 sampai 44. Nanti itu kan kalian mengajar tentang pembicaraan. Ya Bu, secara iman itu kan memang menunjukkan bahwa kuasa Tuhan menunjukkan melalui menunjukkan kejelasan yang mati. Buatlah argumen kalian dengan lain. Buat argumen kalian dan baca baik-baik karena setiap ayat itu ada celah yang membuatkan mempertanyakan tentang apa yang kalian sampaikan. Baik,
Lazarus mati. Apakah Tuhan itu baik? Bukan baik. Ada yang bilang apa? Ada yang bilang baik. Baik. Kelompok kalian mengatakan Yesus baik. Kalian baik. Setelah 4 hari. Kenapa harus menunggu 4 hari baru Yesus datang? Dikatakan Karena 2 hari dia lamakan untuk menyembuhkan penyakit supaya Allah dimuliakan. Juga kan ada dikatakan di Alkitab bahwa dia menunggu 2 hari lagi. Ya kan? Sesudah Yesus dipanggil ke dalam. Ya kan? Kenapa kalian? Kenapa Yesus menunggu 2 hari lagi? Itu alasannya. Kalau Yesus datang seberapa waktu? Kalau Yesus datang seberapa waktu? Itu artinya orang yang ada di sekitar situ dia sengaja tidak lagi ada di dalam Tuhan. Tidak ada kenapa? Coba bayangkan Yesus menunggu kematian Lazarus. Tapi Yesus bilang bahwa Lazarus ada tidur, ya kan? Ada tidur. Pada waktunya dia sudah mati. Yesus sengaja menunggu waktunya 2 hari. 2 hari Lazarus mati. Yesus Lazarus mati 2 hari lagi baru Yesus datang. Nah, disitulah tahukah kalian ternyata kalau Yesus tidak memberikan mukjizatnya bahwa dia bisa membangkitkan orang yang mati. Mereka hanya menganggap Yesus itu hanya sebatas nabi. Disitu jalannya. Makanya dikatakan di Alkitab apa yang ada di dalam pikiran Allah tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Itulah kenapa kalau kita bilang menurut logika Tuhan itu sebenarnya dia baik dia sudah mati. Meskipun Tuhan datang sudah mati, kata siapa di situ? Iya, sudah mati, dapat harus kami kudukannya di dalam kubur. Cuma Yesus datang, sudah mati dia, sudah tidak ada lagi. Itulah dia. Tapi Tuhan bilang tidak, dia hanya tidur. Itulah menyatakan bahwa Yesus kamu jangan menyamakan dia dengan Kristus. Tidak bisa kita mengibadi Tuhan melalui kita. Itulah kenapa alasannya Lazarus baru dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari. Sampai di sini, adakah yang mau kalian katakan? Pemeliharaan Allah. Salah satu bukti pemeliharaan Allah adalah menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang dengan caranya yang tidak bisa masuk dalam logika Tuhan, yang dengan caranya Dia menunjukkan bahwa kalaupun orang yang sudah mati Tuhan akan menyaksikan apa ini mau membuat? Wah.
Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi satu di depan. Entah nanti terjadi sesuatu apa yang menjadi itu dekatkan diri dengan Tuhan. Lakukan banyak berdoa. Alkitab jangan dipikirkan sampai baca. Karena ada ini adalah jahat. Tidak akan ada yang bisa mengartikannya. Karena waktu akan berjalan terus. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Alexa, dan ini adalah kelas terakhir. Jadi gimana Ibu? Gimana lagi Ibu? Ibu lagi jadi pelajaran pendidikan. Dan semoga kalian sukses ke depannya. Amin. Dan jadi anak-anak yang takut akan Allah. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita berdoa, beribadah, dan rapikan dulu mejanya. Asbaknya Marina siap. Oke. Sebelum kita pulang ke masih ada lainnya kita melakukan. Mari kita menyanyi dan hidup dengan Dadah.
Siapa yang pikir? Yang tiga siapa? Tapi dimakan kan ada bu nanti. Dimakan kan ada bu nanti deh.